Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Min kitabi adab sulukil murid lil imam al-arif billah والدال عليه قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال فصل واجتهد أيها المريد في تنزيه قلبك من خوف الخلق ومن الطمع فيهم فإن ذلك يحمل على السكوت على الباطل وعلى المداهنة في الدين وعلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكفى به ذلا لصاحبه لأن المؤمن عزيز بربه لا يخاف ولا يرجو أحدا سواه وإن وصلك أحد من إخوانك المسلمين بمعروف من وجه طيب فخذه إن كنت محتاجا إليه واشكر الله فإنه المعطي حقيقة واشكر من أوصله إليك على يده من عباده وإن لم تكن لك حاجة إليه فانظر فإن وجدت الأصلح لقلبك أخذه فخذه أو رده فرده برفق بحيث لا ينكسر قلب المعطي فإن حرمة المسلم عند الله عظيمة. وإياك والرد للشهرة والأخذ بالشهوة ولأن تأخذه بالشهوة خير لك من أن ترده للشهرة بالزهد والإعراض عن الدنيا والصادق لا يلتبس عليه أمر ولا بد أن يجعل له ربه نورا في قلبه يعرف به ما يراد منه. Dalam fasal ini Sayyidi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad nafa'anallah bih menjelaskan kepada kita suatu akhlak, suatu peranan seorang murid, muamalat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama beliau mengatakan wajtahid ayyuhal murid fi tanzihi qalbik, berusahalah wahai seorang murid untuk membersihkan hatimu dari takut terhadap makhluk. Takut terhadap makhluk. Dan dari wa minat tama'i fihim, dan juga bersihkan hatimu dari mengharap dari mereka, mengharap dikasih, mengharap diberi oleh mereka. Tamak fihim, pada mereka. Fa inna dzalika, kenapa? Karena itu sifat tercela, dan sifat tersebut fa inna dzalika yahmilu 'ala sukut. Sifat tersebut akan membuat kita atau membuat seorang murid itu ala sukut. Jadinya akhirnya dia diam. Alal batil, terhadap sesuatu yang batil. Wa alal mudahanah, dan membuat dia melakukan mudahanah, menjilat fiddin, dalam agama. Wa ala, dan juga mengakibatkan ala tarkil amri bil ma'ruf, meninggalkan amar ma'ruf wan nahi anil munkar, dan melarang daripada mungkar. Wa kafa bihi dhullan, dan cukup seperti itu adalah kehinaan li sahibihi, bagi orangnya. Li'annal mu'min, karena sesungguhnya seorang mukmin itu azizun bi rabbihi, mulia dengan Tuhannya. La yakhafu wa la yarju ahadan siwa, dia tidak takut atau mengharap siapapun kecuali Allah. Jadi sifat yang harus kita hindari, sifat tercela, yaitu takut terhadap orang. Takut nanti Anda dihina nih,
wah ana nanti diejek-ejek sama orang, atau nanti ana dibilangnya apa, atau nanti ana diganggu, atau jangan ente takut sama orang, ya. Ana pengen istiqomah di jalan Allah, tapi ana takutnya orang-orang gangguin ana, takutnya malah kenapa ente jadi takut orang? La yajuz, jangan takut sama orang, ya. Takutlah hanya kepada Allah, ya, tapi bidawabit, tapi dengan takaran-takaran yang pas, yang benar. Kadang-kadang sebagian orang mengira dirinya nggak takut sama orang, takutnya sama Allah. Terus maksudnya itu apa? Jadi ngomong seenak-enaknya, ngaci maki orang, ya, ngomong dengan tidak akhlak. Terus dia bilang karena anak nggak takut kecuali Allah. Ente nggak takut kecuali Allah, tapi ente ngerjain sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ya, ente nggak takut kecuali Allah. Nah, harusnya kalau ente takut sama Allah, ente nggak bakalan bicara seperti itu terhadap makhluknya Allah. Nah, ente akan jaga lisan, ente akan tahu bagaimana caranya. Makanya kata beliau, takut terhadap orang atau mengharap orang ngasih, mengharap orang berbuat baik kepadanya, mengharap diperhatiin oleh orang. Ini penyakit. Hati-hati. Kadang kita lagi istiqomah, lagi baik, lagi ini, timbul perasaan-perasaan semacam itu. Ngarep dibaikin sama orang, ngarep semua orang berbuat ini. Jadi yang dia harapkan orangnya. Nah ini penyakit, nggak boleh. Ente jangan usahakan hatimu mengharap kecuali kepada Allah. Mungkin ini akan timbul dalam perasaan, loh memang kita mengharap kepada Allah, tapi kan pasti ada wasilah, perantara. Pasti kan perantaranya orang, masa sih tau-taunya hewan ngasih kita gitu? Kan gak mungkin, pasti manusia. Memang anak ngarepnya kepada Allah, jadi betul. Tapi ketika seseorang mengharap kepada orang itu kelihatan. Kelihatannya apa? Dia muji-muji kadang-kadang padahal gak pantas dipuji. Mudahana, menjilat. Dia berbuat maksiat harusnya ditegur, udah dia jangan ditegur dulu. Nanti dia gak ngasih aneh. Ayo, nanti ngarep orang berarti. Itu. Ini yang dimaksud. Ya. Jadi yang dimaksud di sini juga bukan berarti ente harus kasar terhadap orang atau berbuat tidak baik terhadap orang, enggak. Cuman jangan ngarep ke orang. Itu aja. Ya, jangan berharap mereka ngasih atau tidak ngasih, baik atau tidak baik. Ente kerjakan berbuat baik ke dia, kenapa? Karena memang akhlak yang disuruh Rasulullah begini. Mau dia mau ngasih atau tidak, dia punya atau tidak punya, ana sama muamalah ana. Nah itu yang menunjukkan kejujuran seseorang. Kadang ada orang dia berkata, ana kalau sama fulan kenapa ana baik-baikin, dia ahli maksiat, ana baik sama dia karena tujuan ana pengen dakwah. Tapi dia juga kaya, dia lumayan bisa bantu. Giliran ketemu ahli maksiat, miskin, kasar dia. Nah ini bohong. Bohong berarti. Kenapa? Gak tulus. Kalau tulus harusnya sama. Apa bedanya? Enggak dong, yang ngono bisa bantu, bisa ngasih. Kalau ini mah aduh, gak bisa ngapa-ngapain, nyusahin malahan. Berarti ente ngarep dia. Gak boleh. Ya, kaedahnya satu, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala-galanya. Ya, mau dia diharapkan kebaikannya atau tidak. Mau ngasih atau tidak. Muamalat sama, satu. Karena Allah, karena Rasul, dengan benar. Dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini dampak buruknya dari penyakit takut terhadap makhluk atau berharap, ngarep kepada orang atau ngarep orang ngasih, orang berbuat baik. Fa inna dzalika yahmilu 'ala sukut 'alal batil. Akhirnya rasa takut tersebut atau keinginan serakah mengharap dari orang membuatmu diam terhadap sesuatu yang batil, suatu salah. Dia ngerjain sesuatu yang salah. Ya. Ente diem aja deh. Kenapa ente gak tegur tuh orang? Ya ana takut. Kalau ana tegur dia nanti ana dihukum malahan. Oh berarti bener dong orang-orang yang kalau di mimbar ngomongin fulan dia gak takut tuh. Ntar dulu. Semua pakai timbangannya Rasulullah SAW, bukan hawa nafsu. Ente mau nasihati siapa? Ana mau nasihati fulan bin fulan. Baik. Di depanmu ada gak fulan bin fulan itu? Gak ada. Berarti ente salah alamat.
Kenapa ente teriak-teriak di sini fulan bin fulan? Ente pergi ke rumahnya, temui orangnya, telepon orangnya, bicara sama orangnya, bilang seenaknya ente. Dan kalaupun ente ketemu sama orangnya, nggak perlu pakai cacian, nggak perlu pakai makian. Kasih tahu, fulan ente salah berbuat begini dan begini ini salah. Ittaqillah, takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Bukankah yang benar seperti ini? Malah kalau bisa diskusi dulu biar dia itu bisa nerima argumennya ente. Kalau memang salah. Kan ada pacuannya, kita udah dengar kisahnya Nabi Musa dengan Fir'aun. Apakah Allah suruh dia itu Nabi Musa ceramah di depannya para Bani Israel mencaci maki Fir'aun? Enggak. Suruh samperin, datangi. Terus pas didatangi caci maki di depannya? Enggak. Faqula lahu qawlan layyinan, bicara dengan lembut kepadanya. Oh, takut emang? Bukan takut. Ini adabnya. Ini ubudiyah lillah. Ini penghambaan kepada Allah dengan cara seperti itu. Bukan takut. Ya, apakah Nabi Musa ngomongnya pelan-pelan dengan Fir'aun itu berarti Nabi Musa takut tuh? Harusnya bentak Fir'aun, kasih tahu bahwa dia itu batil ente nyuruh orang ibadahin ente bunuh semua orang. Ayo taubat segera sekarang, kalau enggak kau masuk neraka. Begitu disuruhnya sama Allah. Enggak, suruh pelan-pelan ngomong. Maka ini kaidahnya. Jadi ada rasa takut dan ada sembrono. Kita di tengah-tengah, jangan begini, jangan begitu. Dan ini kadang-kadang yaltabis itu tidak terlihat jelas oleh seseorang. Ya, khususnya kalau tidak ada arahan dari syuyukh, dari guru, dari ulama basirah, sahib basirah itu pergi ke sini, kerjain begini. Kalau nggak ada, akhirnya frontal doang, ngerjain sesuatu nggak sesuai. Ya, makanya ini bahaya memang. Kalau ente takut atau ente ngarep ke orang, akhirnya ente lihat batil, sesuatu yang batil, ente diem akhirnya. Kenapa ente diem? Bukan karena saya mencari waktu yang tepat, bukan. Cuman diemin aja, biarin, karena anak takut dia nanti nggak ngasih anak lagi. Nah ini bahaya, ini nggak boleh. Tapi terkadang yang namanya diem terhadap sesuatu yang batil itu termasuk hikmah, cara daripada dakwah. Kadang-kadang, ya bukan langsung semuanya. Ya, karena kita dapati orang-orang yang begitu-gituan kadang-kadang, siapapun dia, dan ini terulang-ulang ya, dari masa ke masa. Dia di sisi menekan, mengerak keras terhadap ini. Giliran ketemu yang lain, batil juga, lembut, lain. Nah ini yang bikin berubah apa nih? Dobitnya apa ini? Kok yang ini nggak ditegur? Ini batil juga nih? Enggak dong, ini perlu, ini ada maslahat, ada ini. Oh, ada maslahat. Giliran yang sana, ada maslahat juga. Kadang-kadang buat yang lain. Nah, inilah yang perlu difahami. Terus gimana nih? Kata beliau, wa 'alal mudahana fid din. Orang yang takut juga atau mengharap kepada orang akan membuat dia mudahana. Mudahana artinya menjilat dalam agama. Yang enggak pantas dipuji. Yang salah dibenarkan. Dicari pembenaran. Tuh mudahana namanya. Ente ngarap sesuatu kepada orang tersebut. Akhirnya ente benarkan perbuatan dia padahal itu batil, itu salah. Gak apa-apa, itu benar dari sisi ini, dari sisi ini, dari sisi. Apalagi yang berbasis ilmu, gampang cari dalil, gampang cari alasan. La ilaha illallah. Wa 'ala tarkil amri bil ma'ruf, dan membuatmu juga meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, ente ngelihat ada orang berbuat, ente enggak berani ente enggak berani nasihatin dia, ngasih tahu amar ma'ruf, ngasih tahu kebaikan, ngajak kepada, atau melarang terhadap perbuatan mungkar. Karena ente takut sama dia, ente enggak berani negur dia. Terus kalau anak berani berarti anak tegur semua orang depan orang. Ntar dulu, ada adabnya. Amar ma'ruf nahi mungkar juga ada adabnya, ada caranya, ada uslub. Ya, utamanya adalah nggak boleh dengan kemungkaran lagi. Nahi mungkar tidak boleh dengan yang mungkar. Ya, makanya para fuqaha menyebutkan, apakah boleh seseorang kita dapetin minum minuman keras, lalu orang tersebut itu termasuk dalam wilayah kita, artinya kita berwenang kepadanya, bisa kita menggunakan kekerasan atau mengambil barangnya. Kekerasan di sini bukan langsung ditonjokin orangnya, bukan. Mengambil daripada kemungkaran yang dia lakukan, dia ambil botolnya. Boleh nggak nih fuqaha
boleh nggak kita ambil botolnya kita pecahin? Kata para ulama, kalau itu botol masih bisa dipakai buat yang lain, nggak boleh pecahin, itu barangnya dia, haram ente. Buang minumannya, botolnya punya dia. Tuh lihat. Kenapa? Kalau enggak ente mecahin berarti ente berbuat mungkar juga. Barang orang ente merusak. Apa salah botolnya? Ayo. Yang salah kan minumannya. Tuh lihat. Fuqaha nyebutin kayak gitu tuh. Haknya setiap orang tuh ada, enggak sembarangan, enggak berarti batil atau mungkar terus ente semena-mena. La yajuz. La yajuz. Enggak boleh. Mecahin, ngerusak barang orang. Dari hak apa ente ngerusak? Ente ngelarang dia berbuat ini ya, iya boleh. Tapi mecahin ngerusak dari mana ente? Oh dalilnya masjid dirar. Ngambil dalil kejauhan ente. Apa lagi masjid dirar itu lain lagi, itu ada mustatsna khusus itu. Memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lain lagi itu urusannya. Tapi kalau hal-hal yang lain sama-sama muslim itu munafikin. Asli munafik. Hada muslimin, orang Islam. Orang punya hak, ada haknya mereka, ada haknya uangnya mereka, ada. Enggak bisa kita sembarangan. Jadi melarang mungkar pun kadang-kadang perlu dengan, dan enggak semua kemungkaran itu harus diungkapkan dan langsung diucap di depan halayak banyak. Berapa banyak kemungkaran yang ada gara-gara orang yang enggak pandai di dalam menyikapi kemungkaran tersebut malah menyebabkan mungkar itu lebih parah, lebih banyak, lebih tersebar. Tuh. Ada. Ya, sering kita dengar dari guru kita Sayyidil Habib Umar. Berapa banyak orang ada mungkar di suatu tempat, gak ada orang tahu, hanya beberapa gelintir orang karena dia diem-diem. Ya, berbuat maksiat misalnya minum-minum atau obat-obatan. Dia ini yang laganya pengen nahi mungkar, ceramah di depan halayak banyak. Di tempat itu secara tersembunyi-sembunyi mereka jualan ini dan jualan itu. Mereka bermaksiat ini dan bermaksiat itu. Masya Allah, kata orang-orang yang hadir, oh di situ ada. Ya udah deh, besok tambah rame tempatnya. Kenapa? Ente ngiklanin, ente bantu ngiklanin. Emang kayak gitu caranya? Dibuka ke semua orang, akhirnya semua orang tahu. Yang nggak tahu jadi tahu, yang nggak pengen jadi pengen, yang nggak tahu jadi penasaran. Ente bukan kayak gitu caranya. Tar dulu, itu diam-diam. Ayo kita samperin, kita tutup, kita usahakan. Bagaimana caranya mereka berhenti dari perbuatan seperti itu? Bagaimana caranya mereka sadar untuk berhenti, bukan sekedar memberhentikan secara paksa, tetapi sadar di dalam memberhentikan. Karena yang berhak untuk menghentikan paksa suatu kemungkaran yang sifatnya harus memiliki wewenang hanya otoriter, pemerintah atau hakim. Karena bil yad namanya. Falyughayyirhu biyadihi. Kalau ulama hadza lil hukam. Fa in lam yastati', dia enggak punya tangan, enggak punya tenaga, fabi lisanihi, itu bilang dengan baik. Tapi lisanihi di sini bukan lisab wasyatam. Oh, ada maratibul nahi mungkar, itu ada sab wasyatam. Masya Allah, cakep. Ada. Tapi baca yang benar. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada maratibul nahi mungkar, kadang-kadang tegur pelan-pelan. Kasih tahu. Kalau tidak bisa atau memang bisa boleh dengan sab. Sab itu berarti dicaci. Berarti dicaci gimana maksudnya? Dicaci maki-maki depan orang. Bukan kayak gitu. Imam Ghazali enggak nyebutin gitu. Pertama, boleh menggunakan sab. Arti sab di sini dia caci depan orangnya. Ente ini bego misalnya. Itu kan sab. Ente ini bodoh dalam kayak gini. Itu kan sab namanya. Ya kan? Boleh seperti itu dengan syarat kayaknya dengan ucapan yang pedas kayak gitu dia bakal sadar. Satu. Kedua, di depan orangnya langsung. Bukan di subuh geda menas. Bukan dia itu orang bodoh, itu orang tolol. Kan ada di Ihya Ulumuddin bahwa ini adalah maratib. Ente pakai Ihya Ulumuddin lagi. Baca yang benar, coba yang lengkap. Jangan baca separuh-paruh. Bukan seenak-enaknya aja yang mau dibaca. Ya, baca yang benar. Lihat dulu. Terapkan, bukan seenaknya. Oh ini ajib nih omongannya, anak ambil biar aneh. Bener omongan aneh. Jangan kayak gitu. Gak jujur di dalam menukil
Nukil yang benar, nggak apa-apa. Yang penting ada, memang ada. Dan di kitab Nasihat ini ada. Imam Haddad juga menukil hal tersebut dalam nahi mungkar. Tapi yang benar itu sab di situ, syatam di situ, kayak gitu tadi, kayak saya contohkan. Datang ke orangnya langsung, ente ini tolol sampai sekarang masih kayak gini. Nah, tapi kita tahu gertakan seperti itu bikin dia sadar. Dan kita ngarep itu. Gak apa-apa ente ngomong kayak gitu. Tapi kalau ente datang ke situ, ente bilang ente bego, ditonjokin entenya malah berantem, jangan, nggak boleh ente ngomong kayak gitu. Itu kekonyolan. Oh, ada dhawabit, ada takarannya yang nggak boleh seperti itu sembarangan. Ya, tapi aslinya omongan yang baik, bil hikmah, baik dengan cara. Itu aslinya nahi mungkar. Ya, jadi kenapa kita nyebutin hal tersebut? Kita nggak bermaksud untuk menyebutkan fulan atau fulan. Kita nggak ada maksud sama sekali. Tapi ini dhawabit namanya, ini qawaid. Imam Al-Haddad bilang jangan sampai ente takut sama orang sehingga engkau tidak nahi mungkar. Oh berarti kalau ana berani harus nahi mungkar. Betul, nahi mungkar, tapi yang benar. Nahi mungkar dan amar ma'rufnya yang benar. Jangan sampai kelewat batas. Terlalu berani malah jadi ngawur. Itu bukan berani namanya. Makanya namanya antara, kata ulama, baina syaja'ah wa tahawur sya'rah. Antara keberanian dengan sembrono itu tipis. Saru kadang-kadang nggak kelihatan jelas. Antara berani dengan sembrono. Berbuat sesuatu yang sembrono, nggak pakai pikir panjang. Kira itu keberanian, dia mengira itu keberanian, ternyata itu bukan keberanian. Itu sesuatu yang sembrono, terlalu frontal malah rusak. Perlu difahami dengan baik. La ilaha illallah. Dan hal ini kadang-kadang malah bikin gitu juga, mudahana juga termasuk ketika kita melihat ada orang yang dia berparaf, mungkin ulama atau berparaf kepada ahlul khair, terus dia berbuat salah, kita benarkan perbuatan dia. Kenapa? Kalau ana salahin dia nanti ana juga diejek dong. Ana kan ulama juga kayak dia. Ini mudahana juga nih. Sama. Nggak boleh. Seperti ente nggak boleh mudahana kepada ahli syar, nggak boleh mudahana kepada mereka juga yang terlewat batas. Sama. Kan begitu. Agama itu adil. Enggak. Oh kalau yang sana anak keras, kalau yang sini enggak. Mudahana ente fiddin, sama aja. Ente menjilat juga dalam agama. Karena cari amannya maslahatmu. Ketika orang tersebut akan menyinggung pribadimu, ente diam. Ketika orang lain yang itu bicara, kaif hada? Ada mudahana fiddin. Enggak jujur di dalam agama berarti. Nah, tidak jujur di dalam nahi mungkar juga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Taib. Ini beliau mengatakan hal tersebut. Ala tarkil amri bil ma'ruf wa nahi munkar. Wa kafa bihi dhullan, dan hal itu orang yang kalau udah takut sama orang atau takut atau mengharap kepada makhluk, akhirnya itu dia enggak nahi mungkar, enggak. Kafa bihi dhullan, kata ini udah kehinaan yang besar terhadap seseorang, apalagi seorang murid. Karena beliau mengatakan seseorang orang yang mukmin itu azizun bi rabbih, dia mulia dengan Tuhannya. Tidak takut dan tidak berharap kecuali kepada Allah. Dan kalimat tidak takut dan tidak berharap kecuali kepada Allah bukan berarti ente semena-mena datengin orang, tonjokin orang, hubungin orang karena anda nggak takut kecuali Allah, bukan kayak gitu. Ya, waspada juga nggak apa-apa, itu termasuk dalam agama. Takut terhadap gangguan orang karena mungkin saja Allah menggerakkan dia dalam mengganggu saya, itu nggak apa-apa. Karena ada dalam doa Syekh Abu Bakar bin Sa'id, Allahumma inni akhafu minka wa akhafu mimman yakhafu minka. Saya juga takut terhadap orang yang takut kepadamu. Wa akhafu mimman la yakhafu minka. Dan saya takut juga dari orang yang nggak takut kepadamu ya Allah. Kok bisa begitu? Gimana ceritanya? Aslinya takutnya kepada Allah, tapi yang menggerakkan mereka semua kan Allah juga. Saya takut dari orang yang takut kepadamu sehingga mereka berpaling dari saya. Karena orang-orang soleh yang takut kepada Allah berpaling. Saya takut juga ya Allah. Saya takut juga dari orang yang tidak takut kepadamu sehingga engkau menggerakkan mereka untuk mengganggu saya. Saya takut. Hakikatnya takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa in wasalaka. Ini pembahasan sendiri. Dah, tak satu. Sekarang pembahasan yang kedua, yaitu kalau ada orang yang memberikan kepadamu sesuatu, entah itu uang, entah itu hadiah, apakah
bagusnya engkau terima atau bagusnya engkau tolak atau bagaimana? Ini pembahasan yang akan dibahas beliau setelahnya. Kata beliau, wa in wasalaka ahadun min ikhwanikal muslimin. Kalau ada yang wasalaka kalau anda artikan kan menyambungnya. Bukan menyambung tapi maksudnya memberikan kepadamu sesuatu. Nah, arti wasal. Ahadun, seseorang, min ikhwanikal muslimin, daripada saudara-saudaramu muslim, bima'ruf, wasalaka bi'aish, bima'ruf, dengan sesuatu yang baik. Dia bantu uang, dia bantu kasih sesuatu barang, hadiah. Min wajhin tayyib, tapi dari jalur yang baik. Kita tahu bahwa itu halal, bukan haram. Ya, bukan haram. Kalau haram jelas. Ini mau ngasih ke saya kan katanya terima aja, tapi kan itu buat apa? Ada tujuan kan di situ. Tujuannya biar ente ngasih suara. Ada tujuan lain nih. Ngasih buat ngasih suara. Hadza laisa wajhin thayyib, berarti ini jalurnya enggak bagus. Atau jelas-jelas haram. Ngambil barang orang terus ngasih ke ente. Ana sih nerima dari fulan bukan doi. Ini barang curian, ente tahu. Dari aslinya punya fulan. Enggak, itu kan dia dosanya dia. Ana terima aja dianya. Enggak bisa. Ini jelas haram. Ya. Adapun kalau ada orang punya muamalat, punya penghasilan dari dua sumber. Sumber haram dan sumber halal. Beda ya. Yang ini punya penghasilan. Jadi dia punya usaha, ada yang haram, dapetin ya. Nipu orang atau ngambil punya orang atau ribawi misalnya. Ya. Dan ada lagi penghasilan dari lain, dari dagang halal. Campur kan hartanya berarti. Kalau kita dikasih sesuatu dari orang yang semacam ini, apakah haram atau tidak? Jawabannya enggak haram menerima. Tidak haram, bisa menerima. Walaupun nanti bab waraknya, warak itu artinya jaga-jaga, sebisa mungkin enggak usah diambil. Nah, ditolak dengan baik. Tapi kalau enggak, ente kalau nolak itu malah bikin masalah, bikin ini. Ya udah deh, ente terima. Terus bagaimana? Halal sebenarnya, karena kan campur hartanya, enggak yang semua haram. Ya kan? Tapi bagusnya ente salurkan kepada hal yang lain. Tapi kalau ente mau makan pun masih masuk dalam lingkup halal, tapi waraknya atau warak itu artinya jaga-jaganya, lebih bagusnya adalah tidak diambil. Makanya kata beliau, kalau ada orang daripada saudaramu yang muslim membantumu atau memberikan sesuatu kebaikan dari jalan yang baik, apa yang harus engkau lakukan? Fakhudhu, ambillah. In kunta muhtajan ilaih, kalau memang engkau membutuhkannya. Kalau ente perlu, memang terima aja, nggak apa-apa. Berarti kalau anda nggak perlu, nggak terima, entar dulu. Ya, terima. Kalau engkau memang membutuhkannya, washkurillah, jangan lupa syukur kepada Allah. Kenapa kok syukurnya kepada Allah? Fa innahul mu'ti haqiqatan. Hakikatnya yang menggerakkan tangan dia, hatinya dia untuk memberikan siapa? Allah. Kalau Allah gerakkan hatinya, kasih yang lain. Berarti hakikatnya Allah menggerakkan dia untuk memberikan ini kepadamu. Hakikatnya dari Allah, syukur kepada Allah. Terus syukur aja kepada Allah, dia kita cuekin aja, biarin. Lah, jangan kayak gitu. Adabnya washkur man awsalahu ilaika ala yadihi min ibadih. Tapi syukuri juga orang yang menjadi perantara untuk sampainya hal tersebut daripada hamba-hamba Allah, syukuri dia juga, terima kasih. Dan paling bagus-bagusnya syukur terhadap orang adalah dengan mengucapkan jazakumullah atau jazakallahu khairan. Ya, siapa orang yang diberikan kebaikan kepada dari orang, lalu dia nggak bisa untuk membalas kebaikan tersebut, maka dia mengatakan jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kebaikanmu dengan kebaikan, apa yang engkau berikan ini dengan kebaikan, maka sepertinya dia telah membalas budinya, membalas budi dari orang tersebut. Fala agal, maka enggak jangan kurang dari jazakallah khair. Kalau memang ada orang ngasih, wafrah, tunjukkan rasa bahagia, karena biasanya kalau ada orang ngasih atau hadiah atau apa itu pengen nyenengin kita, maka kita menunjukkan kebahagiaan nyenengin dia. Tuh lihat,
untuk Allah, karena Allah senang kita menyenangkan hambanya, membuat bahagia orang. Jangan patahin hati dia, ngasih apaan ngasih kayak gini ke aneh, sakit hati kesian. Yes, kata. Tapi anda nggak perlu, nanti dulu. Nah kalau nggak perlu gimana adabnya? Sekarang kalau anda perlu memang terima, alhamdulillah, jazakallah khair, jazakallah khair, terima kasih banyak. Terus wa in lam takun laka hajatun ilaih, kalau engkau tidak memerlukan, tidak punya hajat perlu terhadap hal tersebut, fandur, coba ente pikir. Fa in wajadtal aslah li qalbika akhdhuhu fakhudhu. Kalau engkau melihat yang paling bagus untuk hatimu adalah mengambilnya, ambil aja. Auruddahu, atau kalau yang sebaliknya maka tolak. Tapi tolak dengan lembut. Sekiranya bihaitsu la yankasir qalbul mu'ti, sekiranya tidak pecah, tidak sedih hati orang yang memberikan. Kenapa? Karena sesungguhnya fa inna hurmatal muslim indallah azimah. Karena sesungguhnya kedudukan, kehormatan seorang muslim di sisi Allah itu besar. Jadi gimana adabnya? Ente lihat maslahat hati. Loh, ana taunya maslahat hati gimana? Gini coba. Ente bakal terima dia pertama, ente enggak perlu ya. Iya, ini enggak perlu. Itu udah ada, udah ini. Tapi kalau ente terima pertama, dia bakal seneng. Satu, nyenengin orang. Kedua, ente nggak bakal kelihatan kayak orang yang sok-sokan, nggak nerima dari orang, nggak nerima hadiah dari orang. Itu orang bakal lihat seperti ente terima aja. Terus kalau memang engkau membutuhkannya nantinya atau bisa untuk disalurkan ke hal-hal yang baik, salurkan, gunakan. Tapi kalau enggak pengen sama sekali hal tersebut, berikan kepada orang lain, nggak apa-apa. Ya, kepada yang membutuhkannya. Karena pernah dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidina Umar, ada orang ngasih Sayyidina Umar sesuatu, Sayyidina Umar nolak, nggak mau, karena nggak perlu. Ngapain anda nggak perlu? Anda tolak, kan jujur. Sayyidina Umar tuh orangnya saklek begitu. Dah, anda nggak terima. Kata Rasulullah, ya Umar, khudhu. Kalau ada orang ngasih dengan baik hati, itu terima aja, kan nyenengin dia maksudnya. Terus fa in kunta muhtajan fatammawalhu. Kalau engkau memang membutuhkan, pakai. Fa in lam takun muhtajan fa'ti li ghairik. Kasih ke orang lain. Tapi kan itu udah nyenengin dia. Makanya kaidahnya para ulama kita, para sadatuna al-Ba'alawi khususan, gal la natlub wa la narud. Kaidah utamanya mereka kebanyakan la natlub, kita enggak minta. Tapi la narud, tapi kami tidak menolak. Kalau dikasih, terima aja dulu. Nanti lihat maslahatnya. Oh, anda bisa pakai ini buat fulan, buat ngasih orang, kasih. Oh enggak, ini ada kebutuhan di keluarga. Oh ini ada butuh buat ini, pakai, disalurkan ke situ. Ya, karena mereka melihat semuanya dari Allah. Kayaknya ini amanat dari Allah. Allah kasih nih, mau diapain ayo? Ente perlu sesuatu, ya Allah, anda perlu sesuatu nih, mana mau pakai buat kebutuhan anda? Ya udah pakai. Enggak, anda enggak begitu perlu. Tapi anda lihat ada orang-orang perlu, anda kasih. Jadi ngelihatnya semua adalah amanat dari Allah. Allah ngasih ke ente, terus ente mau tolak pemberian Allah? Allah ngasih kepadamu, biar ente yang bagiin ke orang-orang, ngasih ke orang lain, dapat nyalurin pahala. Enggak, enggak mau. Ini diwanti-wanti sama Habib Abdullah Haddad. Ya, nolak karena mencari nama. Karena orang kan kalau misalnya, oh kasih hadiah, enggak, anda enggak terima hadiah, anda jazakallah khair, anda enggak, terima kasih. Satu lagi kasih, enggak, anda enggak perlu dari orang apa artinya? Oh ini orang warok nih, gak pernah nerima hadiah, orangnya benar-benar hati-hati. Itu cari nama hati-hati. Ada maksud lagi tersebut, ada modus lagi. Tuh lihat nafsu itu, ya. Nafsul ammarah bisu itu modusnya banyak. Ya, modus untuk mencari, untuk dia serakah ada, betul. Modus yang lain lebih jahat lagi, berlagak warok, berlagak menolak, cari nama. Untuk cari nama, dan nama itu lebih dia menikmati dibandingkan harta. Syahwat. Makanya dibilang ada akhad lisyahwah, ada al-akhad lisyuhrah. Mengambil karena syahwat, karena pengen kaya, pengen banyak duit. Itu namanya ngambil syahwat. Tapi ada lagi ngambil lisyuhrah atau rad lisyuhrah. Menolak untuk tenar. Biar dikenal namanya orang baik, orang wara', orang yang enggak cinta dunia, orang. Katanya Imam Haddad, kalau pilihannya dua ini gimana?
mendingan ente ngambil lisyahwah daripada ente nolak lisyuhrah. Karena itu penyakitnya lebih parah, hati-hati. Ya. Dan obatnya sebenarnya kalau ente tapi anak takut ya akhi, kalau anak ambil anak takutnya ini enggak halal atau anak enggak begitu perlu, barangkali orang lain yang lebih butuh. Kalau begitu gampang, ente terima, kasih orang lain. Jangan kasih tahu dia, jangan apa. Ente kasih orang lain udah. Apa? Oh enggak bisa, udah punya anak, masa orang lain. Nah, emang ente pelit. Ya, ente kenapa ente tolak dari pertama? Ayo. Kenapa ente tolak? Pas nolak terima ya. Tapi kalau udah masuk kantong nggak mau keluar, nggak bisa. Udah masuk kantong udah jangan. Berarti ente cari nama bener, itu tandanya. Nah, makanya kata beliau di sini, wa iyyak warad li syuhrah, hati-hati, waspadalah engkau dari rad, dari menolak pemberian orang untuk cari nama li syuhrah, untuk dikenal orang woroknya orang. Hati-hati kata beliau. Wal akhdha bisyahwat, dan juga hati-hati engkau mengambil sesuatu dari orang karena syahwat, karena pengen memperbanyak, karena pengen ini, karena pengen pribadi syahwatnya. Tapi kalau ada dua pilihan, dua-duanya anak berpenyakit itu ada. Kalau nggak ngambil karena syahwat atau saya tolak pasti syuhrah. Apa pilihannya? Kata beliau, wala an ta'khudhahu bisyahwah khairun laka min an taruddahu lisyuhrah. Engkau mengambilnya karena syahwat itu lebih baik, lebih mending lah ya, dibandingkan engkau menolaknya karena syuhrah. Cari nama apa? Biar dikenal dengan zuhud dan i'rad anid dunia, bahwa ente ini berpaling dari dunia, nggak cinta dunia. Nah kalau itu modusnya jangan dah, ente ambil aja ya. Wassadiq, nah kata beliau wassadiq, adapun orang yang jujur sama Allah muamalatnya, la yaltabis alaihi amrun, dia tidak akan bingung dalam urusan ini, dia akan lihat jelas nanti. Ini nafsu cuman pengen doang, enggak. Syukran jazakallahu khair. Mau ngasih enggak? Enggak fi syuhrah wala syai, memang enggak pengen. Karena dia tahu dirinya enggak pantas nerima itu. Dan dia tahu juga ini orang enggak bakal sakit hati. Nah, jujur sama Allah Subhanahu wa taala, dia bakal tahu kapan dia nolak, kapan dia bagusnya nerima. Yang penting dia muamalat benar sama Allah, tahu ya Allah mana yang terbaik ya Allah. Saya ambil aja. Tapi saya perlu gak? Ya memang lebih perlu sih, kebutuhan lagi gini ada perlu. Pakai. Itu barangkali dari Allah pengen bantu ente biar kebutuhanmu tercapai. Emang nggak boleh Allah ngasih dari tangan orang? Boleh aja. Ya, tapi kalau ente nggak perlu, salurkan ke yang lain. Biar jadi pahala. Ya, seperti yang dilakukan Sayyidi Al-Habib Abdul Qadir Ahmad As-Segaf, diceritakan oleh Habib Ali Jufri. Beliau cerita, pernah suatu hari di Ramadan, ya, udah menjelang Lebaran berapa hari lagi, datang orang bawa koper ke Habib Abdul Qadir As-Segaf, penuh duit, sekoper duit. Habib, ini hadiah buat antum. Habib di saat itu kemungkinan ya yang anda tahu, dunia ada, rumah ada, tempat ada, diterima. Jazakallah khair, terima kasih banyak, syukran, insyaallah, diterima. Terus nggak sempet ke rumah naruh ngitung berapa, nggak, langsung ayo Ali bilang ke supir siapin mobil, kita mau jalan malam ini. Oh siap, kasih tahu supirnya, ayo siap jalan malam itu. Langsung Habib Abdul Qadir ngeluarin list nama orang-orang, udah punya data dia. Janda di sana nggak punya nafkah, ini ada anak-anak yatim yang nggak ada orang tuanya yang butuh, ini ada fulan fakir nggak kerja yang sakit, dia udah tahu semua. Datang ke sana, ente pergi ke lantai ini dibungkusin, bawa kantong-kantong, kasih ke sana, ini bawa ke sana. Semalam semuanya habis. Itu orang yang datang itu nggak bilang loh, Habib ini buat orang-orang miskin ya Habib, bagi-bagiin, enggak. Kalau kayak gitu udah jelas, udah nggak bakal mikir lagi dia. Tapi enggak, ini buat Habib, buat antum pribadi, terima sama beliau. Tapi dia apain? Dia habisin semuanya untuk, setelah selesai habis diginiin kantongnya, Allahumma fashhad ya Allah, jadi saksi. Udah bagi. Jadi kayaknya dia ngelihat dirinya sebagai penyalur aja, benar-benar merasa karena rahmatnya dia, sayang dia sama orang-orang yang memerlukan sama ini, sampai dia punya listnya.
Ada orang-orangnya siapa? Datain coba. Ntar kalau Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada saya, insyaallah saya mau bagikan kepada mereka kalau Allah buka jalannya. Ternyata dibuka, langsung kasihin ke orang-orang. Nah, tanpa mikir panjang, tanpa harus ada iklan, tanpa harus ngasih tahu orang, tanpa harus kok bisa kita kebocoran ya? Alhamdulillah ada orang soleh yang duduk sama mereka ngasih tahu ke kita. Kalau enggak kita nggak tahu dong amalan-amalan mereka yang rahasia-rahasia kayak begitu. Ya, subhanallah. Ada orang lagi datang. Ini Habib siapa itu? Albar. Habib Ali Albar waktu itu tamu datang ke rumah, dia cerita Habib Qadir. Ada orang datang mau ngeluh, ya Habib saya mau nikahin anak saya nggak punya duit. Butuh berapa ente? Ya kalau sekarang tuh mungkin saya butuh 100 juta Habib. Nih, gedungnya, ininya, makannya, persiapan kamarnya. Ya kisaran 180 juta. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kepadamu. Minta doa Habib. Yuk kita baca sekarang. Kita baca surah Fatihah sama baca Yasin bareng-bareng. Mudah-mudahan Allah qadha hajatmu dimudahkan. Udah bismillah baca Yasin, selesai. Gak lama lagi duduk ngobrol, ngopi apa, Habib Qadir bicara. Datang tamu, kasih amplop ke Habib. Diterima. Jazakallah khair. Pergi orangnya, Fulan, ini rezekinya ente datang. Fulan rezeki ente datang. Ini buat Habib loh aslinya. Katanya enggak itu. Sini, coba. Nih. Diambil, dihitung di depannya Habib Qadir. Dihitung persis seperti apa yang diminta. Habib, ini segini malah lebih katanya. Malah lebih Habib, udah ambil. Sebelum tahu orang dalam lagi. Orang rumah ntar tahu, ntar ente ditagih. Ente keluar aja, bawa cepetan. Ya subhanallah, itu kok bisa seperti itu? Ya itulah. Mereka nerima, tapi kadang-kadang juga menyalurkannya ke jalan yang mereka lihat itu maslahatnya, itu lebih baik. Ya. Hakadha akhlaqul auliya salihin. Kalau ente nggak bisa, ya setidaknya ambil, gunakan dengan yang baik juga, yang halal. Jangan buat foya-foya, buat hal-hal yang nggak bener. Pakai buat hal-hal yang mubah. Nah, apalagi kalau mubah tersebut ada manfaatnya buat ini, ya khair ma fi muskilah. Jadi nggak sembarangan juga, ya. Nggak dibilang tolak secara total, nggak dibilang ambil karena memang maruk atau pengen, nggak, ada pertimbangannya di situ. Hakadha wallahu taala alam. Mungkin ada pertanyaan, seperti yang kita bilang ada sesi pertanyaan deh. Barangkali ada yang nanya, ya, silakan. Fadhal abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penyakit hati sumber dan obatnya apa? Ya. Namanya penyakit hati itu sumbernya memang dari dibilang bawaan atau nafsunya kita memang ada. Ya. Dan kadang-kadang penyakit hati itu sumbernya adalah faktor ngikut sama orang-orang yang penyakitan hati. Bisa juga begitu. Banyaklah faktor menyebabkan penyakit hati. Seperti dengki, seperti iri, seperti hasud. Ya. Terus ngobatinnya ya pasti ada pengobatannya, yaitu dengan cara bil ilmi wal amal. Ilmu dengan amal. Nah, ilmunya pelajari apa artinya itu, penyakit hati ini bagaimana, solusinya bagaimana, cara menghindarinya gimana, cara mengobatinya gimana. Ya, itu semua yaitu salah satunya juga termasuk yang kita bahas di dalam kitab-kitab seperti ini. Dan yang paling membahas mendetail dalam masalah-masalah seperti itu adalah kitab Ihya Ulumuddin, seperti kitabnya Imam Ghazali, atau kitab Minhajul Abidin juga udah lumayan. Ya, membahas mendetail dalam mana penyakit hati dan bagaimana cara menyembuhkannya. Ya, begitu. Nah, ada lagi yang bertanyakan? Nah. Iya. Iya. Ini juga termasuk kejadian yang mungkin bukan ente doang, semua yang mengalami hal semacam itu. Yaitu kadang-kadang di depan dia ada mungkar jelas.
Mungkar yang paling jelas adalah buka aurat. Perempuan yang membuka auratnya di depan orang yang bukan mahramnya, kita tahu itu haram. Nah, sedangkan kita bingung untuk mau ngasih tahu, nasihatin orang tersebut. Apakah diamnya kita ya terhadap orang tersebut itu dosa kita atau tidak? Kita lihat dulu. Kalau seandainya kita yakin, kalau kita sembrono langsung ngomong di depan dia, yang ada malah dia marah-marah dan nggak bakalan pakai kerudung, nggak bakal nutup aurat. Nah kalau ente tahu seperti itu, jangan dulu, cari waktu yang tepat. Nah cari waktu yang tepat, momen yang tepat, atau dengan cara yang tepat itu termasuk hikmah yang perlu kita pakai. Jangan sembrono, jangan buru-buru. Tar dulu. Memang bagusnya itu ngasih tahu itu haram, itu harus pakai baju. Yang penting orang ngasih tahu, jangan kayak gitu. Bukan yang penting ente ngasih tahu. Yang penting dapat hidayah orangnya. Nah, bagaimana caranya sampai kepada dia? Oh, kalau anda yang ngomong, anak kan orang biasa, bakal ditolak omongan anak. Coba share video yang membicarakan itu. Share-nya juga jangan terlalu frontal, langsung ke orangnya. Dengerin tuh. Ya orangnya nggak terima. Itu maksudnya apa? Nasihatin anak gitu, itu nyalain anak. Orang juga nggak terima. Bahkan yang kayak begitu aja perlu hikmah, pelan-pelan. Ya, caranya sebarin omongan begini. Subhanallah, anak pernah dengar gini-gini. Jadi biar halus caranya, tapi sampai. Itu yang perlu kita pikirkan. Bukan sekedar langsung aja salah kita tegur, bodoh amat, terima nggak terima, mau nambah nggak nambah, salah dia sendiri. Ya, itu si badui namanya. Ya sih ada. Bukan kayak gitu caranya. Ada uslub, ada cara. Mikir, coba pakai otak. Kira-kira kalau langsung diomongin kayak gitu bakal terima langsung. Oh iya, terima kasih saya. Alhamdulillah jazakallah khair, ente udah nasihatin ana. Allah namatin ana dari api neraka. Mau gitu? Ada juga ente dimarahin. Ada juga ente diiniin. Ada juga bilang ente sok suci. Ada. Ya. Taib, ana bukan sok suci, tapi ana pengen nasihatin. Taib, ente cari pikir. Gimana caranya biar nasihatmu sampai dengan benar? Oh, mereka berbuat seperti itu karena kurang tahu. Berarti ilmu dulu coba. Ya, tujuannya ngasih tahu ini, cuman lanjang ilmu dulu. Iya, belajar ilmu, coba hadir majelis atau apa. Yuk ikut yuk kitanya. Tapi dia belum pakai kerudung, nggak apa-apa. Emang syaratnya majelis harus pakai kerudung? Nggak syarat, emang sholat misalnya. Maksudnya dia apa? Ya sedikit tapi sih lama-kelamaan, malu juga ya pakai. Makanya uslub pelan-pelan. Ya. Tapi juga bukan uslub pelan-pelan biarin, nggak peduli sama sekali. Jangan juga. Ya, jadi seperti itu. Ya, bukan total diem, tetapi cari cara yang terbaik untuk sampai menyampaikan nasihat tersebut agar bisa disadari dan diamalkan, bukan karena terpaksa, bukan karena depan kita doang. Karena ada orang-orang gitu. Karena dia tegas orangnya atau apa dan punya wibawa depan orang. Kalau ada depan dia doang. Ya itu bukan, belum sampai itu. Belum sampai, risalahnya belum sampai. Harusnya sadar bahwa ini salah. Jadi ada dia, tidak ada dia sama. Karena dia takutnya sama Allah, bukan takutnya sama orang. Ya, itu tugasnya kita untuk menyadarkan orang. Bukan sekedar memberitahukan haram, halal. Dia juga tahu kadang-kadang. Kadang-kadang dia tahu. Ente itu haram, ente buka aurat seperti itu. Ana udah tahu. Ana maunya gini, ente mau apa? Ayo, dia ditantang malahan. Baik. Kecuali kalau dia nggak tahu, dia nggak tahu, jahil, nggak ngerti sama sekali. Dia tahu nggak buka aurat kayak gitu haram, nggak boleh, dilarang. Emang ada nggak aurat laki-laki, aurat perempuan di depan bukan mahram apa? Tahu nggak, pernah baca kayak gitu? Wah, anak nggak tahu tuh kayak gitu-gitu. Anak kira boleh-boleh aja. Nah, ini kasih tahu udah ilmunya. Oh iya ada. Oh gitu. Ya doain aja deh, mudah-mudahan anak bisa. Kadang-kadang ada begitu. Alhamdulillah ada langkah. Pertama tahu dulu. Itu udah langkah baik. Udah masuk langkah. Tahu dulu, ngakuin salah. Insya Allah ada waktunya dia mau. Kadang-kadang ada yang kayak gitu. Kenapa nggak pakai kerudung? Doakan aja, menunggu hidayah. Ya ini perlu nasihat nih, perlu penguatan mereka untuk seperti itu. Mereka tahu mereka salah. Tapi kebawa dengan arus, kebawa dengan suasana. Ya berarti kita nyelamatinnya gimana dari hal semacam itu. Begitu. Apa lagi? Apa ada yang ditanyakan lagi? Ya.
Pertama, urusan rezeki. Apakah sudah tertulis? Ya, sudah tahu kita bahwa itu sudah ditakdirkan. Taib, apakah usaha yang kita lakukan itu ngerubah dari takdirnya atau tidak? Ya. Tentunya yang namanya rezeki yang aslinya sudah takdir dari Allah nggak bakal berubah. Ya, nggak bakal berubah. Cuman kan itu ghaib, sesuatu yang kita nggak tahu. Allah yang tahu. Terus kadang-kadang ada nggak usaha yang membuat dia lancar rezekinya dan perbuatan yang kadang-kadang menyempitkan rezekinya? Ada, bisa terjadi seperti itu. Dan itu nggak ngerubah takdir sebenarnya. Emang takdirnya dia bakal berusaha, dari berusaha tersebut dibukakan jalannya, takdirnya begitu. Tamam? Jadi memang rezeki itu bisa dibilang ada nggak jalan? Misalnya saya pengen dong amalan untuk rezeki saya lebih mudah, lebih gampang. Ada, misalnya kita baca ini, kita sholat duha misalnya, itu ini. Mudah-mudahan Allah digampangkan. Itu biasanya Allah kasih kelancaran dalam rezeki. Berarti ngerubah dong. Kalau anak ninggalin ini sempit rezekinya. Kalau anak ngamalin ini jadi luas rezekinya. Mana takdirnya gitu. Ini pertanyaannya nih. Mana takdirnya? Biar ente tahu. Ente ke kanan itu takdir, ente ke kiri itu takdir. Ya. Ente ngerjain ini. Nah, makanya takdir itu biar tahu konsep takdir itu ada dua jenis. Ada dua jenis takdir. Ada namanya takdir yang mubram. Takdir mubram. Sesuatu yang dituliskan oleh Allah gak bakalan bisa berubah sama sekali, mau diapain juga, mau kayak gimana juga gak bakal berubah. Sudah dipaten. Nah, dan itu ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Gak ada orang yang bisa ikut campur. Nah, ada yang namanya takdir itu muallaq. Muallaq itu gimana? Tergantung. Ya, la ilaha illallah. Jadi ada jalur takdirnya dia. Takdir aslinya Allah yang tahu. Udah, itu jangan diikut. Tapi ada takdir muallaq. Muallaq gimana? Kalau dia menempuh jalan A, dia akan jadi seperti ini. Kalau dia menempuh dan memilih jalan B, dia akan sampai ke sini. Semuanya takdir Allah. Dan Allah udah tahu ujung-ujungnya dia kemana tuh, Allah udah tahu. Nah, itu lihat. Paham di sini? Di sini juga ini mungkin bisa kita sedikit meraba hal tersebut mengenai kejadian yang terjadi dengan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Pernah nggak dengar cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir? Hah? Pernah nggak dengar ceritanya? Udah, ma'ruf. Ya, ceritanya sering didengar. Yaitu apa? Salah satunya kejadiannya apa dia bilang? Ada perahu naik nih, numpang perahu gratis. Nabi Khidir ke belakang, tuh perahu dirusak. Salah satu kayunya dirusak-rusakin sama dia. Kenapa dirusakin? Nggak boleh nanya kan gitu. Alhasil, apa jawaban Nabi Khidir ketika bilang tentang perahu? Dia bilang apa? Ini perahu saya rusakin sengaja. Kenapa? Karena di depan ada seorang raja lagi ngumpulin perahu-perahu yang cakep. Diambil untuk keperluan dia dengan cara zalim. Sedangkan orang-orang di perahu ini Allah tentukan nggak diambil perahunya oleh mereka. Saya sebagai jalur takdir mereka untuk merubah takdirnya mereka. Tuh lihat. Berarti kalau Nabi Khidir nggak ngerjain, bakal diambil nggak? Menurut omongan Nabi Khidir, kalau saya tidak melobangi ini, bahasanya, kalau saya tidak merusak ini, bakal diambil oleh raja. Tapi saya ngerusak ini, makanya mereka tidak diambil. Berarti kan lari dari takdir emang, ya kan? Kan takdir juga. Harusnya kan kalau udah ketentuan Allah bakal diambil, bakal diambil. Kalau ketentuan Allah nggak diambil, nggak bakal diambil. Betul, itu memang semua ketentuan Allah. Tapi dia, ya mungkin itu salah satu ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Khidir adalah mengetahui jalurnya takdir itu kemana larinya. Kalau terjadi begini bakal jadi begini. Kalau jadi ini bakal jadi ini. Allah kasih tahu dia. Jalur itu nggak semua orang tahu kayak gitu. Bahkan para nabi kadang-kadang Allah tutup dari mereka jalur takdir itu. Dan ini juga yang membuat para anbiya, para aulia takut. Paham nggak nih omongan? Kok bisa nabi takut? Nabi udah dibilangin nanti masuk surga. Wali, seorang wali nangis tiap hari, takut masuk neraka. Loh, jangankan nabi, wali, orang sahabat
Sahabat Rasulullah Sayyidina Umar misalnya, dibilang sama Nabi berkali-kali, min ahlil jannah, min ahlil jannah, min ahlil jannah, bakal masuk surga, bakal masuk surga, bakal masuk surga. Tiap hari nangis sama Allah, takut masuk neraka, takut disiksa. Ya Allah, kalau saya zalimin ke orang-orang barangkali saya bakal disiksa sama Allah. Coba saya enggak hidup, coba saya. Ente takut kenapa? Allah udah jamin surga. Emang ente ragu omongan Nabi? Lah, tapi ana takut ini jalurnya kemana? Itu omongan jalurnya kemana? Apa yang harus ana pegang di sini sehingga ana dapetin janji tersebut? Paham gak nih? Nah, dari situ makanya kita beramal. Tugas kita beramal sesuai dengan arahan Nabi SAW. Makanya kata Rasulullah, walaupun rezekimu itu pasti datang, kata Rasulullah bukan duduk di rumah, fa'ajmilu fit talab. Kata Rasulullah, cari, tapi dengan cara yang baik-baik, gitu aja. Tapi takdir ente bakal nyampe, gitu aja. Jadi Rasulullah udah kasih tahu takdir nyampe, tapi kata Rasulullah bukan udah berarti ente diem aja di rumah, nggak usah ngapa-ngapain, kan enggak kan? Kata Rasulullah, fa'ajmilu fit talab, cari tapi dengan baik-baik, nggak usah dengan haram, nggak usah dengan nipu, nggak usah sampai ngerugiin akhirat, jangan. Kita cari, tapi dengan baik-baik, udah gitu aja. Wah, takdir ente bakal nyampe, rezekimu bakal sampai ke situ. Ya, jadi begitu. Terus untuk konsep apakah di Islam itu lebih mengutamakan orang itu jadi kaya atau pengusaha kaya atau orang miskin? Syuf, ente nggak ada yang bisa nentuin dirinya bakal jadi kaya atau miskin. Ya. Tapi kalau ente pengen punya cita-cita, anak pengen, dan Allah bukakan, dimudahkan. Oh, usaha, dimudahkan oleh Allah. Ya udah, Allah yang mudahkan kepadamu jalannya. Coba, engkau bisa nggak melaksanakan hak Allah di dalam yang dimudahkan oleh Allah itu? Bisa, nggak kena fitnah dunia. Berarti Allah maunya ente jalurnya begitu. Pengusaha yang membantu orang, yang memberikan kebaikan kepada orang, menjadi penyalur kebaikan. Atau enggak? Ya, anak wallah usaha begini dan begitu, mentok begitu aja nggak kayak udah jalanin itu jalannya ente, jalankan seperti itu. Jadi nggak ada keutamaan atau ente harus jadi kaya, nggak ada. Atau ente harus jadi miskin, nggak ada arahan dari Nabi SAW. Oh enggak, ente muslim kita harus jaya, ayo kita harus jadi kaya semua, enggak. Hadza laisa sahih. Kalam seperti itu nggak sahih. Boleh, ente usaha boleh, menutup kebutuhan pribadimu boleh, itu halalmu. Tapi kalau semua orang muslim harus jadi orang kaya, enggak. Karena nggak mungkin juga jadi kaya semua, nggak mungkin. Akhirnya mereka berada dalam harapan-harapan cari dunia, bukannya pengen kaya, cuman ngarep dunia terus. Gara-gara omonganmu, salah, nggak kayak gitu. Kita disuruh cari ridha Allah, itu yang dicari. Kita disuruh untuk mengabdi kepada Allah. Cari rezeki, salah satu pengabdian kita kepada Allah, cari rezeki. Dimudahkan, dibukakan, dilapangkan, nikmatin, kerjakan dan hati-hati. Itu ujian dari Allah. Enggak dibuka, sempit, jalanin. Begitu. Jadi enggak ada konsep dari Islam harus jadi kaya. Atau enggak Islam jadi miskin aja ente. Enggak ada. Karena kaya dan miskin takdir Allah juga itu maksudnya, ketentuan dari Allah udah. Ada orang memang jatahnya cepat kaya atau jadi kaya dan hidup kaya terus, ada orang hidupnya miskin terus, ada yang orang di awal hidupnya miskin, di akhir hidupnya kaya, ada yang sebaliknya. Di awal hidupnya kaya, di akhir hidupnya miskin. Rabbi ngasih orang kayak gitu. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah yang melapangkan rezeki kepada siapa yang Allah mau dan Allah sempitkan. Tapi yang dikecam oleh Allah, wa farihu bil hayatid dunya. Ini yang dikecam sama Allah. Mereka ini senang dengan kehidupan dunia. Amal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Tidaklah kehidupan dunia kecuali yang menipu doang. Bukan kayak gitu caranya. Ya, jadi kita udah tahu, yang dikecam dari dunia apa, ini apa? Adapun rezeki, fa'ajmilu fit talab. Itu pegangannya itu. Nah, ajmilu fit talab. Silahkan cari. Ya, lihat aslahnya. Jangan sampai ganggu ibadah, jangan sampai haram, jangan sampai mengganggu hal yang lebih penting. Khalas, bisa aja dibuka luas rezeki, bisa aja, biasa aja. La ilaha illallah. Cukup dulu ya, ada kemalaman. Nanti kalau ada pertanyaan nanti tak tulis deh. الله تعالى أعلم. الفاتحة بالقبول وتمام كل سوء. الله سبحانه وتعالى يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، فقهنا وإياكم في الدين ويعاملنا معاملة أهل الخير، والطف بنا فيما جري به المقادير، وجعلنا وإياكم مفتاحا للخير مغلاقا للشر،
واجعلنا وإياكم ممن قر به عين نبي محمد صلى الله عليه وسلم على هذه النية وكلنا صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة.